Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Alpensyah, NIM 0104221008 dari jurusan Manajemen Dakwah. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas sedikit terkait bagaimana sih cara mengelola konflik dalam sebuah organisasi dakwah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, setidaknya nantinya ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu sebab konflik, yang kedua hadis terkait, yang ketiga strategi mengatasi konflik, dan yang keempat yaitu contoh kasus konflik. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu sebab konflik. Nah, di sebab konflik ini terdapat 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, apa saja sih yang ada di faktor internal? Yang pertama yaitu adanya perbedaan visi misi dan tujuan. Yang kedua, kurangnya komunikasi. Yang ketiga, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab. Yang keempat, adanya ketidakadilan. Dan yang kelima, keterbatasan sumber daya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, adanya perubahan sosial. Yang kedua, adanya tekanan politik. Dan yang ketiga, adanya persaingan dengan organisasi lain. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hadis terkait. Nah, diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Imam Muslim yang artinya perumpamaan kaum mukminin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila adalah salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya juga merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Nah, ini merupakan perumpamaan yang mulia tentang saling mengasihi, saling solider, dan saling tolong-menolong di kalangan orang-orang yang beriman, seperti satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakan juga, dan saling tolong-menolong untuk membantu bagian tubuh yang sakit sehingga sembuh. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu strategi mengatasi konflik dalam organisasi dakwah. Nah, terdapat 5 yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu komunikasi yang efektif. Penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami visi, misi, tujuan, peran, dan tanggung jawab. Komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, melakukan mediasi. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan. Yang ketiga, melakukan arbitrase. Arbitrase adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membuat keputusan yang mengikat untuk menyelesaikan konflik. Yang keempat, melakukan konseling. Nah, konseling dapat membantu individu dan kelompok untuk memahami dan menyelesaikan konflik mereka. Yang kelima, pendidikan. Pendidikan tentang pencegahan dan penyelesaian konflik dapat membantu organisasi dakwah untuk membangun budaya yang lebih damai. Nah, jadi tadi itu terkait 5 strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi sebuah konflik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu contoh kasus konflik. Nah, di sini terdapat 2 contoh ya. Yang pertama yaitu seorang anggota organisasi dakwah merasa dia diperlakukan tidak adil oleh pemimpin organisasi. Yang kedua, organisasi dakwah kehabisan dana dan harus memutuskan bagaimana solusi terbaiknya. Nah, jadi sudah sama-sama kita bahas
terkait 4 poin. Yang pertama yaitu sebab konflik, yang kedua hadis terkait, yang ketiga strategi mengatasi konflik, dan yang keempat contoh kasus konflik. Baik, kita masuk ke soal pembahasan. Jadi harapannya teman-teman dapat menjawab semua nih pertanyaan yang akan diberikan sesuai dengan pemahaman teman-teman masing-masing. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Salah satu nilai Islam yang dapat membantu menyelesaikan konflik dalam organisasi adalah A. Egoisme, B. Materialisme, C. Persaudaraan, dan D. Individualisme. Nah, jika teman-teman menjawab A, B, dan D, maka jawabannya salah. Jadi jawaban benar ialah C, yaitu persaudaraan. Oke, lanjut, kita masuk ke soal nomor 2. Salah satu prinsip langkah penting dalam mengelola konflik dalam organisasi dakwah adalah A. Menghindari konflik sebisa mungkin, B. Membiarkan konflik berkembang dengan sendirinya, C. Memaksa pihak yang bertikai untuk berdamai, dan D. Melakukan mediasi untuk membantu menyelesaikan masalah. Nah, jika teman-teman menjawab A, B, dan C, maka jawabannya salah. Jadi jawaban yang benar ialah D, yaitu melakukan mediasi untuk membantu menyelesaikan masalah. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Dampak positif dari pengelolaan konflik yang efektif dalam organisasi dakwah adalah A. Meningkatkan perpecahan dan permusuhan, B. Melemahkan semangat dan motivasi dakwah, C. Menimbulkan citra negatif, dan D. Meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar anggota. Nah, jika teman-teman menjawab A, B, dan C, maka jawabannya salah. Jadi jawaban benar ialah D, yaitu meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar anggota. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut adalah beberapa ciri-ciri konflik yang sehat dalam organisasi dakwah kecuali A. Adanya perbedaan pendapat dan ide, B. Munculnya rasa tidak puas dan kekecewaan terhadap suatu keputusan, C. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan D. Adanya upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai. Nah, jika teman-teman menjawab A, B, dan D, maka jawabannya salah. Jadi yang benar ialah C, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Oke, soal yang terakhir yaitu soal nomor 5. Konflik dalam organisasi dakwah dapat membawa manfaat jika A. Digunakan sebagai alat untuk menjatuhkan pihak lain, B. Dijadikan alasan untuk memecah belah organisasi, C. Diselesaikan dengan cara yang damai dan konstruktif, dan D. Dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Nah, jika teman-teman menjawab A, B, dan D, maka jawabannya salah. Yang benar ialah C, yaitu diselesaikan dengan cara yang damai dan konstruktif. Nah, baik, mungkin soal-soal ini menjadi penutup kita untuk pembahasan kita kali ini. Jadi, harapannya teman-teman semua dapat memahami dengan baik apa-apa saja yang telah disampaikan tadi. Nah, saya Muhammad Fikar Piansyah memohon maaf jika terdapat kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.